Nah, Hah? Kuswanti channel, yes. Enggak gitu juga. Ya, gimana pembukaannya? Apa ya? Ya nggak tahu. Yang punya channel dia. Biasa aja sih. Enggak. Assalamualaikum. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kuswandi Aka Channel. Jadi hari ini bikin video bareng siapa? Anggi Melani. Ya, Dari mana? dari sini. Dari sini ya. Kotanya Iya. gitu dari Indonesia. Ya, Dari mana? aku dari Pacitan, Jawa Timur. Pacitan, Jawa Timur. Berarti orang Jawa ya? Orang Jawa dong. Kamu bisa bahasa Jawa ya? Aku juga Jawa. Tapi nggak bisa bahasa Jawa. Jawa Barat. Oke, jadi bukan itu kontennya. Jadi Iya. mau bahas tentang Kaigo. Mm-mm. Kaigo itu apa sih sebenarnya gitu? Di video kali ini saya mau bahas Kaigo. Kebetulan Anggi Melani ini kerja di Jepangnya di Hiroshima. Terus kerjanya Kaigo juga ya? Iya, Kaigo. Udah berapa lama kerja di Kaigo? Udah setahun setengah. Setahun Urai. setengah. Terus gimana sih kesannya kerja di Kaigo itu? Kerja di Kaigo kesannya karena kan ini aku Kaigo ngurusin Mbah ya, ini perawat di rumah sakit lansia. Jadi ya yang kesannya ya banyak banget, apalagi pas pertama datang itu tuh awalnya cukup kaget karena kan aku pas di Indonesia dulu di rumah sakit umum, bukan rumah sakit lansia. Ya cuman pernah praktek di ini panti jompo itu juga pernah. Cuman tetap beda gitu loh, panti jompo di Indonesia sama di Jepang itu beda banget gitu loh, dari segi kebersihan dan lain sebagainya, dan di sini nyaman banget. Nyaman banget. Jadi bedanya dari segi apanya? Dari segi kebersihannya, terus kebersihannya. dari segi kinerjanya yang rawat kayak gitu. Itu kan kalau di Indonesia kan panti jompo jarang ya. Adapun kayak cuma kecil gitu kan. Kalau di sini kan banyak banget rumah sakit lansia yang ada, terus pasiennya juga banyak banget gitu loh. Bedanya ya cara kerjanya orang Jepang juga beda, terus strukturnya, cara perawatannya juga beda gitu sih. Jadi bedanya itu ya. Terus kenapa nggak milih kerja di Indonesia, milihnya kerja di Jepang gitu? Jadi dulu itu waktu kuliah aku tuh pernah ditawarin gitu kan sama pihak kampusnya, ada intinya ada job untuk luar negeri gitu kan. Nah akhirnya teman aku yang ngajak. Awalnya juga aku nggak kepikiran sampai pengen kerja di Jepang, itu nggak pernah kepikiran. Terus teman aku ngajak, setelah ngajak aku ya udahlah nyoba iseng-iseng kayak gitu. Kok mati mas? Apa kok masih jalan? Oh Lanjut. ya aku nggak bisa lihat diri aku. Nah habis itu setelah itu kan diajak temen, aku cuma ngikut-ngikut doang awalnya, itu nggak niat kayak gitu, cuma yaudahlah ikut nemenin temen gitu kan. Nah waktu itu semester 5 aku tuh disuruh ikut apa mas, mensetsu apa bahasa Indonesianya? Interview berarti ya interview disuruh ikut interview, ya udah ikut-ikutan interview. Nah padahal di situ pas waktu interview sama orang Jepangnya langsung, aku tuh belum belajar bahasa Jepang sama sekali di situ tuh. Tapi semuanya pas wawancara itu aku ditranslatein sama senseinya gitu kan. Dan dari berapa orang? 18 orang kalau nggak salah. 4 orang yang diterima dan aku menjadi salah satunya gitu loh. Itu termasuk yang hebat ya, dari 18 orang ya? Ya kaget, maksudnya kaget tuh aku yang belum belajar sama sekali, dan yang lainnya tuh udah ada yang belajar setahun, 2 tahun bahasa Jepang, dan aku yang belum apa-apa kebetulan keterima gitu loh. Jadi aku mikirnya oh mungkin ini rezeki aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku lanjutin. Dan waktu ikut interview itu orang tua nggak tahu. Setelah aku masuk, setelah aku diterima, benar-benar diterima, dapet job, aku baru cerita. Dan akhirnya awalnya orang tua agak keberatan, tapi lama-lama mengikhlaskan. Setuju gitu ya. Gitu. Dari setelah interview itu berapa lama untuk masuk ke LPK, dan berapa lama juga sih belajarnya di LPK gitu? Aku tuh beda banget karena aku kan dulu masih kuliah kan, semester 5. Jadi proses belajarku itu nyambi tahu nggak sih mas? Apa itu nyambi? Aduh, orang Belajar Jawa. sambil belajar gitu? Iya sambilan. Iya. Jadi aku kuliah waktu semester akhir kan sibuk banget ngurusin kayak skripsian gitu kan. Nah
aku di situ lagi ngurusin sidang, KTI dan lain sebagainya, tapi di sisi lain waktu itu di LPK-nya juga nyuruh harus cepet-cepet lulus N4 kayak gitu. Iya. Jadi aku waktu itu tuh bener-bener tayang banget, maksudnya ya ampun berat banget gitu loh. Sampai aku tuh bener-bener karena belajarku bahasa Jepang ini masih dibagi sama kuliah, aku tuh bener-bener ngerasa pas belajar bahasa Jepang kayak paling goblok banget, paling bodoh banget gitu loh mas. Aku pernah ngerasa paling bodoh adalah ketika belajar bahasa Jepang pertama kali. Karena bener-bener kayak nggak bisa fokus karena kan terbagi sama kuliah gitu loh. Nah akhirnya setelah aku ngurusin ujian-ujian di kampus sampai selesai, udah nggak ada tanggungan nih di kampus, udah selesai semuanya, baru belajar di LPK-nya fokus gitu. Zuto, maksudnya kayak tinggal di asrama, udah kayak gitu. Kalau dulu tuh masih balik seminggu sekali balik kayak gitu kan. Setelah belajar, aku belajarnya berapa bulan ya? Belajar N4-nya itu 4 bulan, 2 kali uji. Pernah gagal aku tuh. Berapa kali gagal? Aku gagal berapa kali sih? 1, 2 kali, 3 kali lulus. Oh jadi yang ketiga kalinya lulus itu? Jadi tau gak sih mas, aku tuh dulu pernah belajar bahasa Jepang 2 minggu kan. Belajar bahasa Jepang 2 minggu disuruh ikut ujian nates N4. Bahkan aku belajar katakana hiragana itu 2 hari doang. Bayangkan, habis itu langsung masuk bab. Jadi kan dia pusing gitu loh. Habis itu 2 minggu langsung disuruh ikut ujian nates N4. Ya jelas gagal lah, orang aku pas ujian aja tidur gitu loh, ngorok gitu loh. Nah akhirnya habis itu aku kembali lagi ke kampus, terus belajar lagi di LPK sekitar berapa bulan ya? 1 bulan, 2 bulanan, 3 bulanan, nggak sampai 2 bulanan, 3 bulanan lah itu belajar, ikut ujian lagi nates di Jakarta dan itu alhamdulillah lulus. Itu mujizat banget loh. Yang ketiga berarti? Iya yang ketiga lulus. Pernah gagal. Aku baru itu lo ngerasain kegagalan asik. Aku juga udah gagal N4. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Iya. Di Jepang. Di Jepang. Di Indonesia nggak ada ujian. Nggak ada ujian. Kenapa? Cuma belajar 2 bulan langsung berangkat. Oh, karena nggak ada syarat harus ini. Nggak ada. Nah, untuk Kaigo ada syarat dan ketentuannya nggak sih? Ada, itu. Kalau aku nggak punya N4, nggak lulus N4 nggak bisa berangkat. Gitu N4 terus emang dasarnya harus Kaigo gitu ya, perawat itu. Pas angkatanku dulu iya. Itu, tapi sekarang lulus SMK kayak gitu udah bisa masuk karena yang lulusan LTA atau mungkin dia bukan kejurusan perawat itu biasanya selama di LPK setelah belajar bahasa Jepang dia ada praktek 3 bulanan gitu di panti jompo. Jadi ada pengalaman gitu loh, ada pelajaran juga di situ. Jadi diajarkan juga gitu. Wajib, jadi dia ikut praktek 3 bulan. Kalau aku nggak perlu praktek di panti jompo karena udah jurusan keperawatan. Gitu. Oke, jadi emang sekarang bisa aja ya siapa orang bisa masuk ke Kaigo yang nggak punya keterampilan di Kaigo mungkin bisa di LPK-nya nanti diajarin sama pihak LPK-nya gitu. Iya benar. Nah sekarang kan udah di Jepang nih. Iya. Gimana sih pas kesannya gitu pas datang ke Jepang tuh gimana? Kesan pertama pas datang di Jepang. Kesan pertama. Aku tuh datang di Jepang kan Februari, itu kan masih dingin banget kan, masih dingin-dinginnya. Terus aku tuh orangnya alergi dingin. Nah pas turun dari pesawat ya ampun langsung dingin. Aku bisanya langsung kayak masuk angin gitu loh. Langsung menggigil gitu. Karena kan dingin banget, ya ampun dingin banget. Tapi kayak nggak nyangka gitu loh mas. Setelah perjuanganku, maksudnya aku belajar bahasa Jepang itu perjuangan yang sangat bener-bener aku ngerasa berjuang banget selama hidup, tau gak sih? Untuk lulus N4 tuh kayak berjuang banget. Aku tuh biasanya orang yang paling malas belajar kan. Nah di situ tuh aku punya target harus lulus, jadi aku kayak belajarku dulu sampai shift-shiftan mas sama temanku. Jadi kalau aku tidur, temanku belajar, ntar kalau temanku mau tidur, aku dibangunin untuk belajar. Kadang sampai semalam nggak tidur pun pernah. Keren ya. Kayak gitu. Dulu tuh karena target mas, kayak senseinya tuh kayak pokoknya lulus, gimana caranya? Karena kamu itu masih kuliah kan dulu, yang lainnya kan udah enggak nih, udah lulus. Jadi aku sensei aku bilang, karena kamu sambil kuliah ini udah resiko kamu. Ketika teman kamu jalan, kamu harus maraton untuk mengikutinya, kayak gitu katanya. Jadi ya aku greget dong. Ya udah, aku gimana pun caranya harus bisa ngimbangin temennya yang udah belajar setahun kayak gitu kan. Gitu. Pas kesan pertamanya di Jepang, kembali lagi ya, maaf. Topik lagi ya. Kembali ke topik. Ya ampun, kayak gak nyangka mas. Aku tuh terharu kayak ya ampun, akhirnya yang ditunggu-tunggu udah kesampaian. Ini Jepang beneran gak sih? Kayak gak nyangka ini masa di Jepang sih, kayak gitu sih. Seneng banget yang jelas karena
beda rasanya ketika kita melakukan proses yang penuh perjuangan, kemudian kita merasakan hasilnya, sama yang biasa-biasa aja langsung merasakan hasilnya tuh beda banget gitu loh. Senang banget rasanya. Gitu. Jadi emang kesan pertama juga sama ya. Saya datang bulan berapa ya? Bulan 10 tuh lumayan dingin. Mau ya? dingin ya, tapi belum banget ya. Belum banget, tapi Terus? udah lumayan dingin. Kayak nyangka gak sih, ih ini di Jepang ya aku gitu. Pas pertama kali gitu Enggak gak sih? kayaknya ya. Masa? Mm-mm. Kalau aku, ih ini di Jepang ya. Kampungan banget aku dulu. Terus lihat orang-orang di bandara banyak banget, ya ampun ini banyak orang kayak gitu. Mas kampungan aku dulu. Sama lah. Kampungan banget. Terus tau nggak yang lebih kampungan lagi? Aku tuh pertama kali naik pesawat ke Jepang loh. Pertama kali? Iya, aku pertama kali. Sama. Malu. Ini ada kesamaan ya, 2 kali Iya, di ada LPT. Gagal. Iya bener. Udah Pertama kali ke Jepang juga. bener sama ya, Pesawat pertama kali. Agak kampungan dulu. Jadi gimana nih sebenarnya kerjaan Kaigo tuh kayak gimana? Jadi kerjaan di Kaigo karena kita adalah merawat lansia, perawat lansia ya, perawat lansia. Cuman emang kalau di tempatku nih ya kan, karena tempatnya beda-beda ya. Kebetulan aku di ruangan yang pasiennya itu membutuhkan perawatan khusus, kayak mungkin harus diinfus tiap hari, ada yang harus pakai oksigen kayak gitu-gitu kan. Kerjaannya ya perawatan dasar sih. Kalau di kuliah dulu ada keperawatan dasar, ada perawatan gerontik. Jadi ya hampir sama seperti yang diajarkan dulu. Kita kayak ngasih makan, nyuapin, ngasih minum obat, kayak gitu. Terus bantuin apa sesiki apa ya bahasanya? Sibin. Tahu sibin gak sih Mas? Apa tuh? Sibin sesiki yang kalau nggak mandi dilap doang. Oh iya. Dilap doang kayak gitu. Jadi kayak kehidupan sehari-harinya ya? Iya, membantu kehidupan sehari-harinya gitu. Tapi kalau ada yang sakit ya kita, soalnya kan Kaigo sama Kanggoshi di sini kan beda. Kalau terus kebanyakan kalau di Jepang itu masalah medis itu dokternya yang langsung ngejalanin gitu loh. Kalau Kanggoshi orang nyuntik aja nih kadang nggak kadang di tempatku tuh dokternya bukan perawatnya. Kalau di Indonesia kan nyuntik kayak itu perawat ya kan. Paling kalau perawat di sini ya kayak cuma EKG-nya doang, kayak apa ya, kalau ada luka-luka kayak gitu nginfus kayak gitu. Kalau obat yang menyuntik itu biasanya dokternya kalau di sini sih gitu. Apalagi ya kerjaannya apa lagi ya, kerjaannya sih gitu-gitu aja sih, kayak bangunin mbahnya, terus apa ya, mandiin juga. iya, terus nemenin kalau soalnya kan ada yang jalannya takut roboh kayak gitu, kita temenin kalau ada yang mau ke toilet kayak gitu doang kerjaannya. Jadi yang kerja di Kaigo di Jepang itu nggak bertindak medis ya, kayak nyuntik dan sebagainya, enggak ya? Kalau Kaigo enggak. Kalau Kaigo, makanya yang lulusan SLTA bisa masuk karena ya. kan nggak ada ke arah ke situ. Terus yang sulit itu biasanya kalau dari Kaigo itu ini Kirokunya nulis laporannya. Oh, laporannya. Iya, nulis laporannya kan pakai kanji, belum buat kalimatnya gimana kayak gitu. Terus ini juga ada kadang game-game kayak gitu biar sih. agak boring juga ya. Senam. Pokoknya senang-senang lah kerjaannya itu. Jadi kita bersenang-senang sambil mencari cuan. Halo. Jadi nggak ada yang kerjaan paling berat? Paling berat sih ya itu sih. Kayak mungkin haisetsu apa ya namanya Mas? Apa itu? Ganti pempes kayak gitu. Itu iya. yang berat menurutku. Karena berhubungan dengan itu kan? Iya, ya karena kan. Tapi ya kalau udah biasa sih biasa. Kalau pas diomongin ini kayak ih jijik kali. Tapi kalau pas jalanin udah biasa. Iya, Kan beda tetepan apa ya? Intinya ya. Udah keseharian gitu. Udah ya? keseharian. Benar-benar. Ya pikirnya duit aja lah gitu ya. Iyalah. Yang penting cuan, halal, Cuan ya. halal. Meskipun ya kelihatannya kayak jijik kotor gitu, tapi kan Tapi enggak Mas, beda. Aku kan pernah praktik di panti jompo di Indonesia ya. Ini bukannya nyamain memperbandingkan, enggak, tapi kan ini kenyataan ya. Kalau di panti jompo Indonesia ya ampun, tempatnya itu udah usai gitu kan. Itu terus kayak mbah-mbahnya juga kayak gimana, pokoknya mungkin karena pola makannya nggak diatur ya, jadi ekskresinya yang keluar itu baunya luar biasa gitu loh. Kalau di sini kan pola makanannya diatur, jadi nggak terlalu bau gitu loh. Jadi biasa gitu loh. Gitu bedanya, makanya betah. Jadi yang paling berat sih di situ ya. Ya sih.
Oke nih, paling senangnya apa? Senangnya sih apa ya? Pas gajian ya pasti. Itu pas, gajian pasti. iya pasti. Tapi aku kalau pas gajian malah pusing. Kenapa? Pusing bagi-bagi cuan. Oh, iya. Ini buat emak, ini buat tabungan nikah, ini buat ya. Iya sih, harus dipikirin juga itu. Iya, maksudnya kan ngatur duit itu lebih sulit daripada mencari duit. Iya. Kalau menurut aku sih, nggak tahu kenapa, mungkin karena ya aku baru kerja pertama kali ya. Aku setelah lulus sekolah langsung kerja di sini kan. Jadi masih belajar untuk manajemen duit biar nggak sia-sia udah jauh-jauh di Jepang gitu kan. Iya, masa ya 3 tahun di sini gak ada hasil gitu ya. Iya betul, takutnya cuma buat mumpung kerja pertama buat foya-foya kayak gitu kan. Jangan lah ya. Orang liatnya di medsos gitu karena aku pamernya gitu. Sebenarnya sih enggak sebenarnya. Nah nih, ngomongin masalah cuan, kira-kira gaji Kaigo berapa sih? Gaji Kaigo berapa sih? Jadi Mas, aku Nah. tuh kerjanya nih ya, sebulan tuh cuma 19 hari. Jadi 19 aku hari. sebulan libur 11 hari. Ah, Kerjanya 19 hari doang kan. Terus gajiku itu teneng nah itu gajinya per bulan atau per jam gitu? per jam. Per jam. Per jam. Jadi bisa aku lembur sejam pun dihitung tetepan gitu loh. Dihitung ditambahin gitu. Jadi gajiku di Jepang, perawat di Jepang itu sekitar deng. Ya pokoknya ya inilah bisa lah buat beli iPhone 11, iPhone 12 gitu ya. Bisa lah buat itulah ya. Bisa lah. Kalau mau lihat gajinya, Tapi Kaigo lihat aja, cek aja iPhone 11 berapa sih gitu ya harganya. iPhone 11 berapa sih? Yang Itu mana gajinya dulu nih? perawat. Yang Ntar yang second udah minus berapa? Aduh. Jadi sekitaran itu Ya, lah ya. sekitaran iPhone itu. 11 lah katanya. Iyalah, pokoknya harus pinter-pinter ngatur duit sih sebenarnya. Bisa lah. Apalagi kalau udah ini Mas, udah shift Apa? malam. Oh yakin Udah gitu yakin ya, udah yakin itu gaji yakin sama yang haya shift pagi, shift siang sama shift malam kan. Gaji shift malam itu lebih banyak, bahkan bisa 2 kali lipatnya dari shift pagi sama siang gitu loh. Jadi kalau kebanyakan kerja shift malam itu Ya gajinya makin banyak. iPhone-nya 2 loh. Bisa bahkan 3 ya. Enggak lah. Keren ya. Terus makannya Promax. Promax. Biar dapat iPhone 3 kan. Makannya Promax. Oke, Gitu. jadi segitulah gajinya ya. Nanti cari sendiri di internet gajinya iPhone 11 gitu ya. Oke. iPhone 11 second. Yang 64 GB doang ya. Enggak. Segitulah pokoknya. Oke nih, bagi yang pengen kerja ke Jepang gitu, khususnya Kaigo, apa sih pesannya gitu? Pesannya sesuai dengan pengalamanku ya ini. Soalnya banyak nih teman-teman yang sering DM aku juga kayak gimana sih bisa kerja di Jepang, perawat di Jepang, enak apa enggak, terus aku harus gimana, belajarnya gimana. Untuk menjadi perawat di Jepang, apalagi ini kan lagi musim kayak gini ya. Paling teman-teman yang udah dapet job, misal nih udah dapet job terus belum berangkat nih, kalian harus manfaatin waktu kalian untuk belajar bahasa Jepang lebih maksimal. Karena apa? Di Kaigo itu penting banget, bahasa itu penting banget karena kan setiap hari kita ngomong sama manusia gitu loh. Dan kita di negara orang, di negara Jepang nggak mungkin kan ngomong sama manusianya itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa kan nggak mungkin. Jadi komunikasi itu penting banget untuk seorang perawat. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, apalagi mau kerja di perawat nih, harus bener-bener menguasai bahasa Jepang gitu loh. Harus bener-bener siap lah, jangan kayak aku dulu. Aku dulu sebenarnya nggak siap bahasanya, masih zero banget. Tapi ya lama-lama belajar ya, alhamdulillah dikit-dikit lah ya. Di Indonesia belajar yang maksimal, nanti ketika kalian masuk di Jepang, kalian kan setiap hari bakal ketemu orang Jepang yang ngomong bahasa Jepang terus nih kan. Lama-lama bakal makin cepet pintar kalau di bekalnya udah maksimal gitu kan ya. Makanya pesannya yang semangat belajar bahasa Jepangnya, karena untuk pergi ke Jepang bahasa adalah prioritas yang paling utama, nomor 1 lah ya. Kalau di Jepang nggak bisa bahasa Jepang udah bingung, nyasar lihat map bisa nyasar lagi gitu loh. Dan jalan satu-satunya kalau misal nyasar lihat maps nyasar lagi, jalan satu-satunya adalah tanya gitu loh, tanya orang Jepang iya, gitu loh. Bener gitu. Jadi bahasa penting banget sih menurut aku gitu. Bahasa. Betul. Ada lagi selain bahasa? Selain bahasa apa sih ya, punya siap mental ya. Mental, ya. Namanya kerja di negara orang kan jauh sama orang tua, kadang ya pasti bakal ngerasa kangen kayak gitu. Terus yang kedua, namanya kerja pasti di orang Jepang itu kan
tanggung jawab banget sama kerjaan. Jadi ketika ada orang asing yang baru, dia bakal bener-bener jeli banget ngajarinnya. Ketika salah dikit pun dia bakal bilang, tapi bilangnya ya baik-baik. Tapi kayak, ini salah, ini salah, ini salah. Pas waktu pertama-tama dia bakal orang Jepangnya bakal gitu ngingetin terus. Tapi kalau udah lama terus kalian kok masih salah-salah. Nah ini orang Jepang udah mulai gedek. Soalnya juga ada batas kesabaran gitu loh orang Jepang. Jadi ya harus siap mental, harus bener-bener fokus gitu loh kalau kerja. Soalnya sekali 2 kali kok diajarin masih kayak gini nih, orang Jepang kayak jadi hilang kepercayaan gitu. Jadi kalau udah hilang kepercayaan tuh jadi susah gitu loh. Karena kerja itu kan yang pertama harus nyaman sama lingkungan kerja dulu kan. Kalau udah nyaman sama lingkungan kerja itu bakal enak, nggak taiheng gitu. Meskipun seberat apapun pekerjaan, kalau nyaman sama lingkungan kerja, sama teman kerja itu bakal kerasa ringan gitu. Itu sih, udah. Jadi banyak banget. udah. Panjang ini mah, panjang lebar. Udah ntar jadi 1 jam nih. Oke, ada lagi? Kayaknya bukannya masnya mau ke Kaigo ya? Itu masih dirahasiakan. Oh gitu, ya. Nanti kalau udah masuk Kaigo silakan cerita sendiri pengalaman gajinya. Pengalaman gajinya nanti saya beberin. Ya. Langsung sekalian ininya apa mas? Apa langsung kasih iPhone aja gitu. Nih gaji gue pertama nih. Giveaway. Langsung bikin giveaway. Oke, itu sih. Oke, mungkin segitu iya. video kali ini. Semoga bermanfaat. Ada inspirasi atau informasi yang diambil dari video ini. Jadi sebelum ke Jepang tuh bisa cari-cari informasi dulu. Kerjaan Kaigo ini seperti ini, beratnya seperti ini, senangnya seperti ini. Kalau senang sih nggak perlu nggak perlu dibilang lah ya, pasti ngerasain nanti di sini. Tapi kebanyakan seneng loh di sini. Aku belum pernah ngerasain kayak, aduh pengen pulang, aduh capek banget, belum pernah. Kayak seneng aja sih. Mungkin ya karena Tanoshi ya senang. Karena Tanoshinya seneng. Tanoshinya seneng. Oke, jadi segitu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Jangan lupa follow Instagramku juga di sini ya. Nanti cantumin. Sama di deskripsiin ya, ini YouTube channel aku. Apa nama YouTube channelnya? Anggi Melani. Nah nanti subscribe juga. Iya, subscribe juga buat tips-tips yang mau lulus N4 dan sebagainya, ada videonya. Wes, promosi guys. Jadi sensei juga sekarang ya? Enggak ada. Ya pokoknya segitu. See you di next video.